ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Baik, di halaman 128 dari buku panduan. Faslun fil mauqifi minas sahabat. Fasal tentang pendirian terhadap para sahabat radhiyallahu anhum. Kata beliau rahimahullah, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasafahum Allah bihi fi qawlihi walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Sini saya poinkan beberapa masail. Yang pertama, aslu ahli sunnati wal jamaah fi sahabat. Prinsip ahli sunnah wal jamaah seputar sahabat. Dikatakan oleh beliau min usul ahli sunnati wal jamaah. Dari usul ahli sunnah. Sudah kita terangkan tentang definisi usul secara bahasa. Wal usul itu ma yubna alaihi ghairuhu. Apa yang selainnya dibangun di atasnya. Fondasi, dasar yang selainnya dibangun di atasnya itu disebut asal. Di penggunaannya ada beberapa penggunaan di kata asal. Tergantung di mana digunakan. Kadang asal bisa bermakna dalil. Kadang asal bisa bermakna dalil. Misalnya kalau dikatakan bahwa aslu wujub as-siyam qaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyam. Maka asal di situ bermakna apa? Bermakna dalil. Dan yang kedua asal bisa bermakna al-qaidah al-mustamirrah. Kaidah tetap. Ya, kalau dikatakan misalnya aklul maita khilaful asal. Makan bangkai itu menyelisihi asal. Sebab kaidah tetapnya tidak boleh makan bangkai. Boleh makan bangkai di kondisi darurat saja. Itu khilaful asal namanya. Dan yang ketiga al-asal kadang bermakna ar-rajih. Misalnya di ucapan ahli balaghah al-aslu fil kalami al-haqiqah dun al-majaz. Asal dalam pembicaraan adalah hakikat, bukan majaz. Maksudnya asal di sini bermakna yang rajih, yang mendominasi. Kemudian yang keempat, al-asal bisa bermakna al-istishab. Bisa bermakna al-istishab. Iya. Misalnya dikatakan al-aslu fil asya'i al-ibaha. Asalnya pada sesuatu adalah pembolehan. Kemudian yang kelima, al-asal bisa bermakna al-makis alaihi, yang dikiaskan padanya. Di arkanul qiyas ada 4 rukun. Ada al-asal, ada al-fara',
kemudian ada al-hukum, kemudian ada al-illah yang mengikat antara asal dan fara'. Iya. Misalnya dikatakan aslun nabit al-khamar. Asal pengharaman nabit adalah pengharaman khamar. Sebab nabit itu dikiaskan kepada apa? Kepada al-khamar. Itu di pembahasan kias. Dan yang keenam ada asal digunakan di pembahasan faraid. Jadi aslul mas'alah kada wa kada. Baik, jadi itu 6 penggunaan asal. Dan di sini penulis rahimahullah memakai kata usul. Usul ini prinsip dasar, prinsip pokok ahli sunnah wal jamaah. Dan sudah saya terangkan bahwa ahli sunnah di pembahasan usul i'tiqad mereka membangun pembahasannya di atas 2 garis besar. Apa itu? Yang pertama penjelasan arkanul iman yang 6. Yang kedua penjelasan furuq baina ahli sunnati wa ahli al-bid'ah. Perbedaan antara ahli sunnah dan ahli al-bid'ah. Iya. Dan di sini masuk di pembahasan yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, ini ciri yang membedakan antara ahli sunnah dan ahlul bid'ah. Apa aslus sunnah wal jamaah terkait dengan para sahabat? Kata beliau, salamatu qulubihim wal sinatihim. Selamatnya hati dan lisan mereka. Ya. Dan selamat hati dan lisan mereka bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, terhadap para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ini ibarat yang dibawakan oleh Syekhul Islam di sini dari ibarat yang paling baik, menjelaskan tentang prinsip dasar ahli sunnah wal jamaah. Ya. Terkait dengan para sahabat. Sebelum saya bahas lebih lanjut tentang hal tersebut, kita definisikan dulu tentang sahabat. Ashab itu jamak. Kadang dijamak dengan jamak yang lain. Dikatakan as-sahabah. Ada jamak yang lain, as-sahbu. As-sahbu. Iya. Adapun ashab itu jamak dari sahib. Jamak dari sahib. Dan sahib itu secara bahasa adalah siapa yang pernah ditemani, kita bersahabat dengannya, ya, di atas kadar yang cukup untuk dikatakan bersahabat. Adapun secara istilah, sahabat secara istilah, definisi yang paling bagus adalah apa yang disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Kata beliau di Al-Isabah, wa asahhu ma waqaftu alaihi, definisi yang paling sahih yang pernah saya jumpai, bahwa sahabat adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata alal Islam. Bahwa sahabat itu adalah siapa yang berjumpa dengan
Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi, dalam keadaan beriman dengannya, wa mata alal Islam, dan dia meninggal di atas keislaman. Itu yang disebut dengan sahabat. Jadi ada 3 kriteria. Pertama, thubut al-luqi, telah terjadi perjumpaan walaupun sekali, walaupun sesaat, dan dibahasakan dengan bahasa perjumpaan itu lebih luas daripada bahasa siapa yang melihat. Kalau dikatakan siapa yang melihat, maka para sahabat yang buta seperti misalnya Ibnu Ummi Maktum itu tidak masuk di dalam kategori melihat. Tapi kalau dibahasakan man laqiya, siapa yang berjumpa, maka itu mencakup seluruh sahabat termasuk Ibnu Ummi Maktum. Kemudian syarat yang kedua, mu'minan bih, dia berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman dengannya. Adapun siapa yang berjumpa dengan Nabi, melihatnya, bergaul dengannya, tapi tidak beriman, maka itu bukan sahabat. Nah itu jangan ada yang berkata Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib adalah sahabat Nabi. Ya, sebab disyaratkan keimanan. Kemudian yang ketiga, wa mata alal Islam, disyaratkan dia meninggal di atas keislaman. Meninggal di atas keislaman. Sebab kalau dia meninggal dalam keadaan murtad, maka itu tidak dihitung sahabat lagi. Bahkan Nabi SAW berlepas diri darinya. Akan Nabi SAW berlepas diri darinya. Baik. Jadi ini yang disebut dengan nama sahabat. Adapun siapa yang hidup di masa Nabi SAW, hidup di masa Nabi, tapi tidak berjumpa dengan Nabi, maka itu bukan sahabat namanya. Dia dihitung kepada tabi'in. Dihitung kepada tabi'in walaupun dia berada di tingkatan yang paling tinggi di kalangan tabi'in. Disebut dengan istilah apa? Al-Muhadram. Baik. Maka siapa saja yang berjumpa dengan Nabi, apakah dia pernah duduk dengan Nabi atau tidak, panjang dia duduknya bersama Nabi atau pendek, siapa yang melihatnya, siapa yang pernah meriwayatkan darinya atau tidak meriwayatkan, berperang bersamanya atau dia berperang, ya, walaupun hanya berjumpa sesaat, maka itu adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mendapatkan fadlus suhbah, mendapatkan keutamaan bersahabat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah meringkas di sini usul ahli sunnah terkait dengan para sahabat dalam 2 kalimat. Salamatu qulubihim wa salamatu alsinatihim. Selamat hati mereka dan selamat lisan mereka. Ya. Jadi ada 2, selamat hatinya dan selamat lisannya. Keselamatan hati artinya tidak ada hasad, tidak ada gil, tidak ada kesumat di hatinya, tidak ada kebencian,
tidak ada permusuhan. Selamat hatinya, artinya dia cinta kepada para sahabat, mengakui keutamaan mereka, ridha akan kedudukan mereka. Itu semuanya di antara mana-mana keselamatan hati. Kemudian yang kedua, keselamatan lisan. Selamat lisannya dari mencela sahabat, dari melaknat atau berucap buruk terhadap para sahabat. Kemudian selamat lisan itu, dia selalu menyebut sahabat dengan kebaikan, memohonkan ampun untuk para sahabat, mendoakan ridha untuk mereka, selalu menyebut kebaikan mereka, menahan lisan dari kejadian-kejadian yang terjadi di tengah mereka. Baik. Begitu beberapa bentuk dari keselamatan lisan terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini oleh penulis, kama wasafahumullahu fi qoulihi ta'ala, kama wasafahumullahu bihi fi qoulihi, sebagaimana Allah sifatkan mereka dengannya di dalam firman-Nya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah kaum muhajirin wal ansar, mereka berdoa, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan jangan jadikan di hati-hati kami ada gil, ada kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Perahmat. Baik, ini ayat di surah Al-Hasyr. Di dua ayat sebelumnya diterangkan tentang keutamaan para sahabat Al-Muhajirin, kemudian para sahabat Al-Ansar. Di ayat yang ke-8-nya, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Itu sifat kaum muhajirin. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang diusir dari negeri-negeri mereka, dari harta-harta mereka. Mereka mencari keutamaan dari Allah dan mencari ridha Allah. Iya. Jadi disebutkan niat mereka yang jujur, ketulusan mereka, hanya mencari keutamaan Allah dan ridhanya. Kemudian dipuji jasa mereka, wa yansuruna Allah wa rasulah. Dan mereka selalu menolong Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah sifatkan mereka dengan sifat yang tertinggi. Ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang shadiqun. Karena itu penduduk sorga itu berasal dari as-sidq, kejujuran. Hadza yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Dalikal fawzul azim. Ini adalah hari di mana kejujuran bermanfaat bagi orang-orang yang jujur. Dan para sahabat kaum muhajirin ini sudah dipuji sebagai as-sadiqun. Dipastikan. Sama dengan ayat minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila.
dari kaum mukminin ada sekelompok lelaki sadaku, mereka jujur pada janji yang mereka ambil kepada Allah. Di antara mereka ada yang sudah menunaikan janjinya dan di antara mereka masih ada yang menunggu. Tapi mereka tidak pernah mengganti. Tidak pernah mengganti. Iya. Itu sifat kejujuran dari para sahabat, khususnya kaum muhajirin yang dipuji di ayat ini. Setelah itu datang penyebutan kaum al-ansar. Walladzina tabawwa'u ad-dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kaum al-ansar dipuji dengan beberapa pujian. Pertama disebutkan mahabbah mereka, kecintaan mereka terhadap siapa yang berhijrah. Iya. Kemudian disebutkan hati mereka yang tidak ada kekikiran. Iya. Tidak menemukan di dalam hati mereka ada keperluan. Dan mereka lebih mengedepankan saudaranya. Walaupun mereka sendiri misalnya perlu. Dan mereka ini orang-orang yang beruntung. Dan disebutkan bahwa mereka orang yang bersih dari kekikiran pada dirinya. Dan ini menunjukkan sifat kaum al-ansar di atas akhlak yang sangat mulia, di atas kedermawanan yang sangat besar. Ya. Karena itu mereka tidak disegi di dalam hal tersebut. Tapi ketika disebut dalam urutan itu selalu didahulukan kaum muhajirin kemudian kaum al-ansar dalam berbagai tempat. Di sini sebut dulu kaum muhajirin, setelah itu kaum al-ansar, setelah itu umat yang datang setelahnya. Tempat yang lain juga seperti itu. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari kalangan muhajirin dan al-ansar, disebut muhajirin dulu. Kemudian al-ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan. Barulah disebutkan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dibahasakan bi ihsan. Ihsan itu artinya bi itqan. Dia mengikutinya dengan itqan. Maka disebut untuk mereka 4 keutamaan atau 5. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Disiapkan untuk mereka surga-surga, mengalir dalamnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dan dijamin keberuntungan yang besar untuk mereka. Iya. Di ayat yang lain, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladziina ittaba'uuhu fi sa'atil usrah. Sungguh Allah telah memberi taubat kepada Nabi, kepada kaum muhajirin dan kepada kaum al-ansar. Ini disebut secara berurut, muhajirin baru al-ansar. Maka ini urutan di dalam kedudukan. Nah, di surah Al-Hasyr ini setelah disebutkan kaum muhajirin dan kaum al-ansar, para sahabat. Nah, para sahabat cuma ada 2 golongan, muhajirin atau al-ansar. Iya. Maka kewajiban yang datang setelahnya inilah yang dibawakan di sini oleh Syekhul Islam. Dan ini keyakinan ahli sunnah. Walladzina ja'u min ba'dihim, orang yang datang setelah mereka. Menunjukkan bahwa yang datang setelah para sahabat itu ada kewajiban. Ada sifat-sifat mereka. Yaquluna, mereka berkata, Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan ampunilah saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Ini namanya keselamatan lisan. Iya. Lisannya itu mendoakan
menyebut para sahabat dengan kebaikan. Kebaikannya mereka yang mendahului kita dengan keimanan. Para pendahulu keimanan. Andai kata tidak ada para sahabat, maka Islam tidak sampai kepada kita. Islam tidak sampai kepada kita. Dan semua kebaikan yang sampai kepada kita itu melalui jalur para sahabat. Jadi doakan disebut dengan kebaikan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan jangan jadikan di dalam hati kami ada gil, ada hasad, ada dengki, ada kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman maksudnya para sahabat. Sebab mereka yang menjadi ukuran di dalam keimanan. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka orang-orang musyrikin beriman seperti keimanan kalian wahai para sahabat, maka mereka telah mendapat hidayah. Jadi barometer hidayah atau kalau beriman seperti keimanan para sahabat. Jangan jadikan di dalam hati kami ada kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Rauf, Maha Pengasih, lagi Maha Perahmat. Iya. Jadi ini kewajiban terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu siapa yang mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak mendapat bagian sama sekali dari al-fai'. Di tafsir ayat ini Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa Imam Malik rahimahullah telah berbuat baik ketika mengambil istinbat dari ayat ini bahwa orang yang mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada bagiannya sama sekali dari al-fai'. Iya. Karena orang-orang Syiah Rafidhah mereka mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kata beliau, wa ta'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi la tasubbu ashabi wa walladhi nafsi biyadi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahdihim wala nasifa. Keselamatan hati dan keselamatan lisan itu juga berdasarkan ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau. Nabi bersabda, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela para sahabatku. Jangan kalian mencela para sahabatku. Iya. Demi jiwaku yang berada di tangannya, ini Nabi bersumpah. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, infak itu tidak akan mencapai 1 mud dari infak para sahabat, tidak pula setengahnya. Jadi beda kualitas amalan. Mungkin dari kuantitas banyak satu emas besar gunung Uhud, kuantitasnya banyak. Tapi kualitas tidak akan mencapai 1 mud, para sahabat tidak pula setengahnya. 1 mud itu 2 ukuran telapak tangan orang biasa. Dikatakan 1 mud. Ya. Ya dia tidak mencapai 1 mud. Jangankan 1 mud, setengahnya saja tidak sampai. Jadi 1 telapak tangan tidak sampai. Padahal kalau dari sisi jumlah 1 gunung Uhud emas banyak sekali. Orang kira banyak. Tapi ternyata hal tersebut tidak
bisa mencapai kedudukan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi ini dua dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullah untuk pendalilan beliau tentang salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sabda Nabi, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela. Tidak boleh mencela sama sekali. Iya. Yang diperintah itu sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah. Umirtum bil istighfari li ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian diperintah untuk beristighfar untuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi itu kewajibannya. Dan sebagian ulama mensahihkan hadits, idza dzukira ashabi fa'amsiku. Kalau disebut para sahabat, hendaknya kalian menahan. Ya. Maka ini keutamaan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya ringkas ya dari Syekhul Islam, tapi mewakili mana-mana yang diucapkan oleh para as-salaf, kewajiban-kewajiban terhadap para sahabat. Dalam dua kalimat, selamat hati dan selamat apa? Selamat lisan.